Kita akan terbang ke Bandung, Jawa Barat. Di sana sudah ada Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem. Kita ketahui PKS punya kekuatan cukup mumpuni di Jawa Barat dan didukung juga oleh Partai Nasdem yang sebelumnya juga mengusung gubernur yang menang di pilkada sebelumnya, ini Ridwan Kamil. Ini kalau saya tidak salah Partai Nasdem ini justru pada saat itu yang pertama kali mengusung Ridwan Kamil di pilkada Jawa Barat dan akhirnya memenangkan pertarungan. Tapi Ridwan Kamil sudah on the way ke Jakarta katanya, sudah OTW gitu. Sudah OTW ke Jakarta dan sekarang kompetisinya terbuka sekali di Jawa Barat. Karena kalau memang Ridwan Kamil yang di Jawa Barat sepertinya tidur aja menang katanya. Ya itu gitu. Katanya tidur aja menang. Seperti Anies kalau di Jakarta ya tidur aja menang katanya. Oke, tapi mencoba peruntungan lain Ridwan Kamil di Jakarta dan sekarang diisi oleh pasangan-pasangan calon yang muka-muka baru sepertinya. Muka lama tapi baru lah ya, baru diusung di Jawa Barat. Seperti salah satunya ini Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie. Ahmad Saiku ini juga seorang presiden PKS, presiden partai, setingkat dengan ketua umum lah ya kalau presiden partai itu. Dan pernah di Bekasi kan? Dan pernah menjadi pemimpin di Bekasi juga, betul. Di belakang juga sempat terlihat ada gubernur Jawa Barat 2 periode juga, Ahmad Heriawan ya, menghantarkan rekannya Ahmad Kang Saiku. Saan juga. Ya. Saan Mustafa sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Ini menghantarkan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Sebenarnya bisa jadi Ilham Habibie ini kuda hitam ya Mbak Titi. Kalau lihat di Jawa Barat, betul. Anda punya analisis nggak soal Ilham Habibie ini? Karena sebelumnya tidak ada yang menyangka seorang teknokrat seperti Ilham Habibie ini maju di pilkada gitu. Bandung itu kan, Jabar itu kota pendidikan ya. Tentu saja selain Jogja ada ITB, ada Unpad. Jadi Gen Z-nya juga seperti konfigurasi pemilih nasional 50% lebih. Ketika pencapaian-pencapaian Pak Ilham Habibie ini betul-betul bisa diangkat, apalagi kita punya memori kolektif yang cukup baik terhadap mantan Presiden Habibie ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi strategi yang dioptimalkan. Penetrasi media sosial juga, dan RK kan sebenarnya juga salah satu kalau bisa dikatakan salah satu anomali atau kuda hitam politik ya di Jawa Barat pada saat itu. Betul. Bagaimana dia memenangi Bandung, lalu memenangi Jawa Barat, itu kan yang diangkat adalah figur yang istilahnya menjanjikan dari sisi akademik baik. Dan Bandung ini juga punya generasi Z yang banyak sebenarnya. Banyak sekali, Jawa Barat 50% lebih, 55% lebih. Ya, saya lihat Jawa Barat punya generasi Z yang cukup banyak dan kita kenal PKS juga sekarang sepertinya sudah bertransformasi menjadi partai modern ya. Betul, partai yang terbuka. Partai yang terbuka yang tidak lagi yang hanya melulu mengedepankan keagamaan, sisi keagamaan ya, sisi Islam begitu. Tapi bertransformasi menjadi partai modern, kader-kadernya juga dikenal dengan high tech gitu ya, militansi high tech. Dan seorang Ilham Habibie kita ketahui putra seorang presiden B.J. Habibie yang memberanikan diri akhirnya seorang teknokrat ini maju menjadi bakal calon wakil gubernur di Jawa Barat. Dan tentu saja anggapan publik terhadap Ilham Habibie ini juga pasti orang yang pintar begitu ya, high tech gitu, sangat mengerti sains. Ini punya ketertarikan tersendiri bagi para pemilih di Jawa Barat yang punya dari salamnya saja udah kelihatan Mas Redi ya, berusaha untuk menjangkau betul-betul kelompok muda. Kelompok muda, iya. Banyak penggemar drama Korea di Jabar sepertinya. Dan cukup menjanjikan kita melihat Ahmad Saiku dan Ilham Habibie ini yang akan bersaing juga dengan Deddy Mulyadi nanti. Dan satu lagi nanti mungkin usungan dari PDI Perjuangan, kita belum tahu siapa. Ini satu lagi juga agak misterius ini. Sempat beredar juga kemarin poster ataupun baliho digital dari Sandiaga Uno dan Ono Surono. Tapi belum tahu, ini masih tarik-menarik begitu, dinamikanya masih terus berjalan meskipun hari ini hari terakhir. Ada juga yang info katanya Mbak Putih. Ya, Mbak Putih, Guntur Soekarno Putri yang akan diusung begitu ya. Dan PDI Perjuangan ini juga punya punya sejarah panjang lah ya di Jawa Barat, di Pilkada Jawa Barat.
untuk berkompetisi begitu dengan partai-partai. Dan sepertinya memang dengan PKS belum pernah saya mendengar PDI Perjuangan ini berkoalisi ya kalau di Jawa Barat. Belum pernah belum ya? Pernah ya. Kalau saya perhatikan belum pernah. Betul. Dan tarung kan kemarin Ahmad Heriawan, Mbak Rieke Diah Pitaloka. Ya, selalu bertarung. Betul. Selalu mencalonkan calonnya masing-masing. Ya. Jabar ini memang kantong suara yang jadi modal politik bagi setiap parpol untuk diperjuangkan, Mas Radi. Karena besar sekali pemilihnya. Betul. Kan. Ini pemilih terbesar di Pulau Jawa. Betul. Sekitar 44 juta ya? Hampir 40 juta. Hampir 40 juta. 44 juta total penduduk dan pemilihnya itu hampir 40 juta. Ini ke pertama terbesar di Pulau Jawa dan kedua di Jawa Timur dan ketiga Jawa Tengah. Ya. Kalau melihat kompetisi Jawa Barat, selain melihat unsur agamis yang begitu kuat ya di Jawa Barat itu kan saya melihat unsur agamis yang begitu kuat, pemilih Islam yang begitu kuat, ya. Dan juga pemilih modern, boleh dikatakan pemilih modern. Dia mix ya, dan karakter masyarakatnya juga kan ada masyarakat pesisir, ada masyarakat yang bisa dikatakan antara Cirebon dan juga Bandung, Sukabumi itu kan agak berbeda begitu. Wilayahnya luas sekali. Jadi kalau untuk kemudian berkampanye menjangkau pemilih itu luar biasa yang harus dijangkau dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Tapi menarik kalau kita menyisir mesin-mesin politik pengusung partai dari pengusung para bakal pasangan calon ini, kalau PKS biasanya di perkotaan, menguasai sepertinya kota Bandung, Cimahi, Depok, Kabupaten Bandung, lupa. Depok, betul. Lalu juga Bekasi, betul. PKS menguasai perkotaan. Belum juga nanti di Tasikmalaya kalau saya tidak salah juga PKS kuat. Dia dekat dengan terutama ketika ada universitas-universitas. Oke, ya. Nah sedangkan PDI Perjuangan ini kuat di pesisir sepertinya ya. Dan juga Golkar itu kuat di pesisir, Gerindra juga kuat di pesisir. Salah satunya di Priangan Timur, lalu juga Pantura, Indramayu, Cirebon, dan daerah-daerah penyangga Pantura seperti Kuningan juga ya. Ini kuat dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Nah ini pertarungan pemilih perkotaan dan pemilih pesisir. Kalau dilihat dari komposisi jumlah pemilih di Jawa Barat, lebih besar mana sih Mbak Titi? Ada datanya nggak? Saya tidak tahu persis, tapi memang kalau dari sisi konfigurasi pengelompokan pemilih, dia lebih banyak di perkotaan. Perkotaan ya? Betul. Karena kan misalnya Bandung Barat, itu Bogor. Bogor, betul. Cianjur, itu Kabupaten Bogor saja sebenarnya sudah cocok jadi provinsi. Oke, ya, karena besar sekali ya. Betul, dari sisi penduduk 5 juta lebih, pemilih saja 4 juta. Jadi itu luar biasa tuh, dari Bandung ke Bogor, belum lagi kemudian harus ke Cirebon, gitu ya, luar biasa dan nih. Tantangan dari para bakal pasangan calon yang bertarung di Jawa Barat ini adalah kampanyenya yang begitu luas sekali ya. Kampanye yang maraton dan begitu luas melelahkan dengan waktu yang singkat. Dan there's no point of return. Siapa yang dapat suara terbanyak, dia yang akan terpilih. Tidak seperti di Jakarta ada 2 putaran. Dan kira-kira kalau lihat pasangan calon yang muncul sementara ini di Jawa Barat, Anda melihat mampu nggak atau sanggup nggak mereka menggarap semua kalangan pemilih di Jawa Barat, terutama di perkotaan dan juga pesisir? Ya, kampanye itu kan akan mulai 27 Agustus, 27 September, mohon maaf, sampai dengan nanti sebelum pemungutan suara 3 hari sebelum 27 November. Jadi kurang lebih ya bisa dikatakan 60 harian lah ya kurangnya. Dan saya kira disinilah pentingnya media sosial dan mesin struktur partai, struktur mesin partai. Jadi ketika wilayah yang sangat luas, mau tidak mau kampanye itu harus dari berbagai strategi dan juga optimalisasi mesin partai. Nah kalau PKS ini kan karakternya memang dia terkenal dari militansi kader. Kita akan jeda dulu untuk kembali lagi sesaat lagi, tetaplah di Breaking News Kompas TV.